Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa bersedekah ya apabila Anda mengambil manfaat dari video ini ya. Oke, baiklah, kali ini pembahasannya kita akan membahas tentang di pagi ini ya. Kita akan membahas bagaimana sih analisis bisnis shipper ini, apakah layak nggak sih bisnis ini untuk dijalankan atau bagaimana kendala-kendala yang ada di dalamnya ya. Nah, baiklah ya, saya akan coba ulas dengan pengalaman ya yang saya punya ya. Tentunya di sini ya, di channel ini kita membahas berdasarkan kebanyakan pengalaman ya. Jadi bukan hanya teori-teori tetapi pengalaman ya. Kalau Anda ingin mendengarkan orang yang berpengalaman ya, Anda ya tepat berada dalam channel ini. Oke, saya akan bahas ya. Zipper ini jelas ya melakukan satu terobosan yang cukup baik ya, yakni menggabungkan beberapa usaha dalam satu sistem ya, seperti ada JNE, JNT, Si Cepat, Lion, SAP, RPX mungkin juga masuk kali ya, dan Pos Indonesia mungkin akan menyusul. Nah, tetapi komisinya sekitar 5% ya untuk cashless, dan untuk non cashless bervariasi antara 10 sampai 15% ya, tergantung jasa pengirimannya. Nah, yang menjadi persoalan ya di Sipor ini yang saya amati ya dan saya perhatikan dan saya lihat, yang pertama itu update resinya itu 1 hari minha. Jadi termasuk Tiki ya. Tiki itu bisa 2 hari update resinya. Ya, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena jelas ya bahwa shipper ini cara kerjanya itu artinya barang ini dijemput ya di hub-hub, mereka menamakan agent tuh hub ya, di hub-hubnya, dan barang ini mereka jemput di hub, dan hub-hubnya itu dikumpulkan dalam satu perwakilan, dan perwakilan ini misalnya barang JNT ya, mereka bekerja sama dengan JNT misalnya Tangerang akan dibawa ke Tangerang, mereka bekerja sama dengan JNT mana mereka bawa ke situ. Setahu saya seperti itu. Jadi mereka ini tidak bekerja sama langsung dengan main perusahaannya ya, artinya secara sistem dikonekkan itu tidak, tetapi parsial ya, sehingga bisa saja terjadi miss di dalam barang-barang yang dikirimkan ini, akan banyak terjadi komplain, itu yang terjadi. Dan untuk menjawab kenapa update-nya malam, otomatis misalnya kirimannya ke JNT ya, otomatis juga JNT akan menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan barang-barang dia, ditembak dulu. Setelah itu baru mungkin barang dari shipper atau barang-barang pihak kedua lainnya. Nah, ini yang terjadi ya. Dan yang kedua, sistem yang berpengaruh itu yakni inputannya ya. Inputannya itu masih manual ya. Jadi misalnya di JNT itu ada cashless misalnya ya. Nah, di shipper ini inputannya tetap manual ya, walaupun dimasukin kode tapi kita masih tetap input nama, input wilayah, input termasuk memilih mengenerate mengenerate yang namanya rate atau ongkir ya. Nah, hal ini tentu biasa ya, bisa saja terjadi kesalahan di dalam penginputan. Jadi padahal sistemnya telah otomatis, tapi shipper belum mampu mengotomatiskan sistemnya atau mengkonekkan dengan
jasa pengiriman, main jasa pengirimannya. Nah ini akan merepotkan bagi agen-agen. Tapi kononnya di Oktober ini akan online ya, kita tunggu saja. Nah selanjutnya yang menjadi kendalanya yakni terjadi klaster ya. Misalnya paket JNT itu COD-nya nggak bisa, pakai JNE itu JTR-nya nggak bisa ya. Ataupun kalau bisa ya komisinya bisa saja tidak dapat atau bisa juga lebih kecil. Seperti si cepat ya, si cepat kita hanya bisa ngambil barang-barang non marketplace-nya ya. Tetapi kalau barang marketplace ya Anda bisa saja menginput, bisa, tetapi Anda tidak mendapatkan komisi dari penginputan itu. Ya untuk apa Anda nginput kalau barang tidak atau kita tidak mendapatkan komisi? Nah ini menjadi kendala bagi shipper ya untuk maju ya, untuk maju, karena saya lihat shipper ini mungkin ya terklasterisasi oleh uh, jasa pengiriman besar lainnya ya, jasa pengirimannya dia bergantung di situ karena mungkin ya kerjasamanya itu tidak full ya, tidak agent gitulah istilahnya. Maksudnya harusnya barang tuh langsung ada, langsung ditembak, tetapi ini masih manual kerjasamanya. Nah ini yang akan merepotkan shipper ke depannya. Jadi shipper kalau mau maju itu dia harus mampu mengkonekkan sistem kerjasamanya, itu paling penting. Nah seperti halnya juga apa namanya Tiki itu juga sering updateannya lama ya. Itu menjadi kendala utama bagi online shop di marketplace khususnya yang mempunyai speed yang tinggi. Beda ya kalau apa namanya online shop itu non marketplace mungkin tidak terlalu bermasalah ya, dengan komisi 5% itu dia mendapatkan, tetapi dia harus menginput, itu juga menjadi suatu hal keberatan bagi online shop, kecuali mungkin 10% atau 15% ya, kecuali sistemnya computerized ya, artinya online udah berjalan ya by system ya, sehingga tidak perlu dikerjakan secara manual. Nah shipper memang melakukan terobosan yang sangat baik ya, sangat baik untuk saat ini ya. Dia satu-satunya jasa pengiriman saya lihat yang mampu mengkonekkan semua sistem, tetapi kendalanya sistemnya masih manual. Tapi kalau pada akhirnya dia mampu mengsistemkan semua pekerjaannya, itu saya yakin shipper kedepannya akan diperhitungkan di dunia jasa pengiriman, karena bagaimanapun seller itu inginnya cashback ya, inginnya langsung cashback pada mereka. Nah yang menjadi juga kendala shipper kenapa nggak besar, karena dia tidak ada apa namanya jarak ya, antara agent hub to hub, sehingga orang mau mempromosikannya juga agak-agak ragu-ragu ya, agak ragu-ragu, agak nggak mau juga, ngapain gue promosiin kalau di samping rumah gue juga bisa buka shipper kok gitu. Jadi sistemnya tuh buka hub, buka perwakilan, buka izin, tetapi juga nembak langsung ke seller-seller langsung ya. Nah ini akan menjadi kekacauan atau perebutan pangsa pasar antara shipper sendiri pada akhirnya. Nah belum lagi dengan adanya sistem bosnya ya, artinya seller juga bisa langsung berhubungan dengan pusat yang tentunya mendapatkan diskon tanpa melalui hub. Ini juga menjadi catatan penting bagi shipper ya, sehingga akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa kalau kita masuk ke sistem shipper sekarang, kondisi sekarang ya, kita harus memilah-milah ya, barang mana yang bisa kita ambil, barang mana yang nggak bisa, sehingga kita bisa mampu juga meminimalkan resiko komplain untuk hub atau agent sendiri. Dan untuk shippernya sendiri ya dia harus memperbaiki sistemnya ya, apabila ingin maju ya, apabila ingin berkembang. Dan saya yakin juga pada akhirnya shipper juga pasti akan mempunyai armada sendiri apabila telah kuat nantinya ya, dia akan buka sendiri. Dan karena itu dia harus mampu melewati lock-lock atau kuncian-kuncian yang diberikan oleh
marketplace yang ada. Akhir kata ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan hub, rekan-rekan shipper atau yang membutuhkan jasa shipper. Ya, akhir kata ya, wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Jangan lupa bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.